Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Nyai, ada gak Nyai susuk yang gak ada pantangan tapi harus puasa? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, pertanyaan ini datang dari salah satu viewer saya yang ikut live pada hari Rabu tanggal 6 Mei kemarin. Untungnya dari mengikuti live saya adalah pertanyaan Anda akan saya jawab seketika itu. Namun jika memang saya butuh pengetahuan tambahan, akan saya sampaikan pada sebuah video seperti saat ini. Baik, sebelum ke topik utama, silakan Anda bisa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari saya terkait dunia susuk dan juga dunia pelet. Mari kita ke topik utama, yaitu menjawab pertanyaan klien mengenai ada tidaknya susuk yang tanpa patangan namun harus ada puasa. Sebenarnya pertanyaan ini memiliki jawaban yang cukup sensitif ya, karena setiap pakar susuk tertentu memiliki tata cara yang berbeda-beda dan juga keilmuan yang berbeda-beda pula. Namun di sini saya melihatnya dari sudut pandang keilmuan saya. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk membuka pikiran terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan jawaban dari pertanyaan di atas. Nah, ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa jika susuk tidak memiliki pantangan, maka si pemakai susuk harus melakukan puasa tertentu. Namun dari yang saya pelajari, pendapat yang satu ini cenderung lemah. Mengapa? Karena dari pengetahuan saya, susuk itu pastilah memiliki pantangan. Dari pantangan berat hingga pantangan yang ringan. Sedangkan untuk puasa itu sendiri, itu adalah sebuah jembatan atau laku yang berpotensi untuk olah jiwa atau pengolah rasa spiritual seseorang. Sementara kedudukan pantangan susuk itu sendiri adalah sebuah janji yang dilakukan antara guru dan juga murid, yang bertujuan untuk melihat seberapa bakti seorang murid itu kepada gurunya. Kemudian pendapat lainnya adalah tidak ada yang demikian, karena baik pantangan maupun puasa itu memiliki nilai sendiri dalam proses pemasangan susuk. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa puasa itu memiliki nilai dan tujuan untuk olah batin spiritual. Sementara pantangan sendiri memiliki nilai ukur dari kebaktian seseorang murid atau pemakai susuk pada gurunya sebagai pemasang susuk. Kalau Nyai Sekar Kenongo lebih cenderung memilih yang mana? Kalau ditanya demikian, maka secara pribadi saya lebih condong pada pendapat yang kedua ini, di mana pantangan susuk dan puasa itu memiliki nilai masing-masing, jadi tidak bisa menggantikan satu sama lain. Namun mampu menjadi pendukung satu sama lain guna meningkatkan energi susuk yang dipakai oleh seseorang. Alasan mengapa saya condong ke pendapat kedua adalah karena saya melihatnya melalui dua sudut pandang. Sudut pandang spiritual dan juga sudut dunia. Jika saya lihat dari sudut pandang spiritual, ketika seseorang memiliki pantangan untuk melakukan sesuatu dengan konsekuensi tertentu, kondisi ini mampu menahan nafsu seseorang untuk melakukan hal yang dilarang. Nah, hal ini sangat bagus untuk meningkatkan energi positif dalam diri seseorang. Kemudian ketika seseorang dilatih untuk melakukan puasa, itu memiliki tujuan untuk meningkatkan energi dari susuk tersebut. Secara tidak langsung, sang guru juga melatih jiwanya untuk selalu rendah hati dan belajar menahan lapar guna meningkatkan energi spiritual dalam dirinya. Nah, coba bayangkan jika susuk itu tanpa pantangan kan bisa membuat seorang murid itu berlaku seenaknya tanpa ada batasan khusus yang mampu membatasi sikap dan juga sifatnya sebagai bentuk kebaktian dari seorang murid pada seorang guru, bukan? Tidak ada keterikatan khusus. Lalu menurut Anda jika tidak ada keterikatan berupa kebaktian sang murid dari pantangan yang diamanatkan padanya, bagaimana konsep keilmuan dari susuk itu akan berjalan? Bagaimana menurut Anda mengenai hal ini? Boleh share di komentar.
Kemudian bayangkan lagi jika hanya dilakukan puasa, karena puasa itu cenderung membuat spiritual seseorang terlatih secara pribadi ya. Namun bagaimana jadinya jika spiritual pribadi itu tidak memiliki keterikatan dari pemilik ilmu susuknya? Nah, di sini Anda bisa menilai sendiri. Menurut Anda bagaimana? Boleh share di komen juga. Jadi untuk pertanyaan yang disampaikan oleh subscriber saya dengan tegas menjawab bahwa untuk susuk saya sendiri, dari sepengetahuan saya tidak ada yang demikian. Kalaupun ada, saya tidak tahu mengenai hal ini. Atau mungkin dia memiliki konsep ilmu yang berbeda dari ilmu susuk pada umumnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada Anda Bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun komentarnya bisa Anda lihat di live saya dengan tema membongkar kegoiban susuk warisan leluhur Jawa. Di sana ada banyak sekali pertanyaan dan juga jawaban-jawaban saya terkait susuk. Jika memang ada penasaran dan ingin melihat secara lengkap mengenai pembahasan itu, silakan Anda bisa mencarinya di list video live saya. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti live saya biasa live di hari Rabu setiap 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Artinya, jika minggu ini saya sudah live, maka saya akan live kembali ke 2 minggu di depannya. Karena banyaknya kegiatan yang harus saya lakukan seperti melayani klien, melakukan ritual pemasangan susuk dan juga ritual yang lainnya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada saya, bergabunglah dengan live saya. Di sana saya akan menjawab semua pertanyaan Anda secara langsung tentunya. Dan bagi Anda yang memang ingin memanfaatkan saran spiritual guna menyelesaikan solusi rumah tangga, asmara dan juga karir, silakan Anda bisa langsung menghubungi saya untuk berkonsultasi di nomor 0812 1800907. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenol.